Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar dampak dari menikahi lelaki yang jauh lebih muda. Mungkin kalau selisihnya 2 sampai 3 sampai 5 tahun is oke-oke aja. Tetapi kalau perbedaannya itu lebih dari 5 sampai 10 tahun, tentu perbedaan itu akan sangat terasa. Jodoh memang Tuhan yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi endingnya, titik finalnya tetap Tuhanlah penentu segalanya. Mau kita berjodoh dengan lelaki yang lebih tua, mau yang lebih muda, tetap takdir Tuhanlah yang menentukan segalanya. Tentu setiap wanita menginginkan sebuah pernikahan itu yang baik-baik aja, yang mulus. Seorang wanita tentunya pasti mengidamkan seorang lelaki yang jauh lebih dewasa, mungkin yang jauh lebih tua, sehingga bisa mengayomi seorang wanita saat sudah punya anak, saat sudah menikah nanti. Tetapi walau bagaimanapun, jodoh mendapatkan lelaki yang lebih muda itu nggak ada salahnya. Nggak ada yang salah dengan takdir, nggak ada yang salah dengan jodoh. Mungkin dewasanya seseorang juga tidak bisa diukur dari banyaknya usia. Ada orang yang bilang kalau usianya lebih tua itu lebih dewasa. Enggak juga. Ada yang mungkin lakinya lebih muda tetapi pikirannya itu juga sudah matang, ada sudah dewasa. Tetapi tidak semua laki-laki seperti itu. Tergantung bagaimana masa lalunya dan kehidupannya dia sebelum laki-laki itu menikah. Lalu apa sih dampaknya menikah dengan lelaki yang jauh lebih muda itu? Mungkin kalau perbedaannya itu 2 sampai 3 tahun itu perbedaannya nggak begitu terlihat. Tetapi kalau perbedaannya itu sudah menginjak 10 tahun ke atas, mungkin istrinya usianya 20, suaminya mungkin usia 40, mungkin sang wanitanya itu usianya itu 35 atau 30, atau perempuannya itu 40 tahun, lalu lakinya baru berusia 25 tahun. Perbedaan itu akan sangat kental terasa, sangat ketara banget. Lalu apa sih dampaknya? Kalau menikah dengan lelaki yang jauh lebih muda, tentu ada plus minusnya, ada sisi baik dan ada sisi negatifnya. Lalu dampaknya apa sih? Dampak yang pertama itu biasanya hal yang ditimbulkan kalau kita menikah dengan lelaki yang jauh lebih muda, usianya terpaut jauh lebih muda itu lakinya itu, biasanya itu sang lakinya itu kurang dewasa dalam menyikapi peliknya kehidupan berumah tangga. Mungkin kalau ada masalah itu menyelesaikan masalahnya itu kurang dewasa. Mungkin karena usianya juga mempengaruhi, mungkin karena masa lalu sang lakinya mungkin terbiasa dimanja dengan orang tua, terbiasa hidup serba ada, sehingga di saat orang tuanya sudah tidak ada dan kehidupan finansialnya saat sudah menikah itu down banget, saat berada di titik yang paling bawah, dia akan kurang dewasa dalam menyikapi persoalan karena dia tidak pernah berpengalaman dalam hal apapun. Mungkin ya terbiasa hidup yang serba enak, serba hidup yang segalanya terpenuhi. Jadi nggak terbiasa memecahkan masalah sendiri. Lalu dampak yang kedua kalau kita menikah dengan lelaki yang jauh lebih muda, efeknya itu yang kedua adalah emosinya lebih labil. Biasanya itu lebih cemburu banget ya. Kalau perempuannya itu lagi mungkin digoda tetangga atau mungkin di pasar biar belanjanya itu biasanya 1 jam udah pulang, kok 2 sampai 3 jam belum pulang. Itu biasanya itu emosinya menggebu banget, ada masalah sedikit itu mengendalikan emosi itu kurang bijak. Itu biasanya kalau lakinya jauh lebih muda itu memang emosinya berapi banget. Mungkin masalah sedikit itu sudah menjadi runyam. Oh, ada masalah yang sepele banget itu lakinya itu memecahkan masalah tuh emosinya muncak banget. Mungkin hal yang sepele, mungkin dari segi kitanya mungkin ngobrol dengan dianya orangnya yang lakinya suami kita mungkin yang agak sensitif, jadi emosinya nggak bisa dibendung lagi. Lalu yang ketiga sisi kurang baiknya, di sisi dampaknya kalau kita menikah dengan lelaki yang muda, yang ketiga hal yang ditimbulkan adalah berpikirnya kurang matang. Itu yang ketiga. Saya bukan menggiring opini bahwa lelaki yang jauh lebih muda dari istrinya itu pikirannya enggak matang, enggak juga. Tidak semua laki-laki seperti itu. Mungkin ada beberapa persen aja, tetapi realitanya dalam kehidupan yang sering kita lihat itu seperti itu. Itu pikirannya itu kurang matang. Mungkin
mungkin ya penghasilan lakinya itu segini, lalu kebutuhan rumah tangga itu jadi membelutak. Jadi biasanya tuh pengeluaran itu cuma mungkin per bulannya cuma 3 juta, sedangkan penghasilan suami 3,5 juta. Jadi dia sudah nggak mau ambil pusing. Pokoknya ya udah ini uang segini cukup nggak cukup, iya dicukupin, nggak mau berusaha nyari usaha sampingan kayak ini kayak enggak. Tetapi kalau yang dewasa mungkin ya walaupun kurang dia akan berusaha semaksimal mungkin cari kerjaan sampingan. Tetapi kalau yang jauh lebih muda memang berpikirnya kurang matang. Mungkin pengalamannya juga kurang juga iya, dari segi pengalamannya juga kurang, experience-nya itu kurang banget. Jadi berpikirnya itu kurang matang. Kalau sudah dewasa kan, oh ya kita melakukan sesuatu begini, nanti jangka panjangnya itu efeknya begini. Tetapi kalau yang jauh lebih muda, dia belum berpikir ke arah situ. Memang gimana ya, dewasanya itu memang kurang. Jadi berpikirnya itu kurang matang banget itu kalau yang jauh lebih muda. Nggak semuanya seperti itu sih, tetapi kok yang terlihat itu realitanya itu seperti itu. Lalu yang keempat adalah masih bertindak melakukan sesuatu dengan hal-hal yang gak ada tujuannya. Biasanya itu masih melakukan sesuatu yang gak jelas. Biasanya itu gak ada uangnya, itu sudah oke buat kebutuhan rumah tangga, masih suka petenteng petenteng petantang petenteng begono begini yang gak jelas tujuannya. Itu biasanya seperti itu. Mungkin para ibu-ibu yang punya suami yang jauh lebih muda tahu ya kekurangannya bagaimana. Itu biasanya itu tindakannya itu terkadang masih melakukan sesuatu yang gak ada tujuannya. Mungkin ya kadang sibuk di depan HP tapi tidak menghasilkan uang. Berbeda dengan orang yang pikirannya itu sudah matang banget ya, dia melakukan pegang HP tetapi menghasilkan uang, jadi bekerja lewat internet, mungkin juga bisa bisnis online. Tapi kalau yang pikirannya kurang matang, jadi HP ya HP-an doang, mungkin main Facebook ya main Facebook doang, berkumpul dengan teman, mungkin senang berkumpul dengan teman itu yang gak jelas tujuannya, mungkin kumpul-kumpul minum-minum udah gitu aja tanpa arah tujuannya. Tetapi yang pikirannya sudah matang pasti ngumpul dengan teman itu mungkin tukar pengalaman, mungkin membaur, mungkin berkumpul itu memecahkan soal bisnis, konsultasi masalah seputar bisnis kan bisa aja. Tapi kan kalau yang lebih muda itu memang pikirannya masih panjangnya itu belum ya, ibarat pikirannya belum berpikir ke arah sana. Lalu yang kelima adalah mudah terhipnotis dengan omongan orang. Mungkin tadinya rumah tangga dengan istrinya itu baik-baik saja, tetapi karena mungkin tetangganya yang ngomporin, ngasih-ngasih omongan yang gak jelas, mungkin tetangganya iri juga, mungkin ngasih tau, tahu nggak, istri kamu itu di luar tadi ke pasar loh, saya lihat dia cipika-cipiki dengan laki-laki loh yang orangnya ganteng banget. Nanti nyampe rumah biasanya istri pulang ke rumah itu lakinya itu langsung percaya omongan orang daripada omongan istri, itu biasanya seperti itu. Jadi mudah ter gimana ya, mudah terhipnotis, mudah percaya dengan omongan orang yang gak jelas, yang belum tentu. Karena kita punya tetangga pun belum tentu tetangga yang baik dengan kita itu hatinya juga baik. Terkadang baik di depan tetapi di belakang menusuk kita dari belakang. Jadi biasanya itu omongan orang yang enggak itu masih langsung masuk ke otaknya itu laki-laki biasanya itu. Lalu yang terakhir adalah etos kerjanya itu kurang greget. Itu biasanya itu semangat kerjanya itu kurang greget, mungkin ya mungkin dia kerjanya bukan pebisnis, mungkin pekerjanya pekerja biasa lah, mungkin kerja di proyek atau bekerja, mungkin kalau capek udahlah, mungkin di sakunya masih ada uang makan untuk 2 hari sampai 3 hari, udah dia nggak mau kerja lagi, capek aku mau istirahat enggak jadi semangat kerjanya itu kurang greget banget ya, etos kerjanya itu kurang ngena banget, uh kurang greget lah pokoknya. Semangatnya itu kurang berapi-api dalam menafkahi istri dan anaknya. Tapi kalau yang sudah orang, kalau etos kerjanya luar biasa itu ya, walaupun di rekening sudah ratusan juta itu tetap bekerjanya itu luar biasa, tetap masih berusaha semaksimal mungkin untuk anak keturunannya nanti. Tetapi kalau jauh lebih mudah, capek sedikit masih ada uang untuk makan 2 sampai 3 hari, udah berpikirnya gitu aja ya. Jadi untuk ibu-ibu yang pasangannya mungkin jauh lebih muda, memang Anda harus banyak-banyak bisa ngomong dan harus bisa lebih dewasa untuk lebih bisa bersabar menghadapi pasangannya yang jauh lebih muda.
Untuk Anda yang mempunyai pasangan yang lebih dewasa, mungkin lebih tua, lebih bisa mengayomi, ya beruntunglah Anda. Namanya kita jodoh kan, kita nggak bisa mengelak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Endingnya, titik finalnya tetaplah Tuhanlah penentu segalanya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.